Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarifudin, mengajar di SMA Negeri 1 Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Peserta PPG Batch 2 2024 LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Yang terhormat dosen penguji, kali ini saya akan mempraktekkan video uji kinerja. Selamat menyaksikan. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapor kami siap mengikuti pelajaran dari Bapak. Laporan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Waj'alni minas sholihin. Amin. Selamat siang. Siap. Apa kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allah. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sudah makan siang? Sudah. Belum itu, Bapak absen terlebih dahulu. Muhammad Zaini. Hadir. Muhammad Nor. Muhammad Raihan. Muhammad Hasan. Andreani. Gandewa Utomo. Fitriani. Musdalifah. Rumiani. Selvia. Nabila Jahra. Nadia Vega. Muhammad Haidir. Zainatul Badriyah. Salsa Nabila. Rizky Nurrida. Alhamdulillah, hari ini kalian turun
semua. Tandanya kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba silahkan cek kelengkapan belajar kalian dan kebersihan lingkungan kalian. Apakah ada sampah di bawah meja atau di sekitar kalian? Sudah bersih? Sudah. Siap untuk belajar? Siap. Oke, materi hari ini kita akan membahas tentang adab bermedia sosial. Yang mana adab bermedia sosial itu bagian dari hidup kita sehari-hari. Dan bagaimana pemahaman tentang adab bermedia sosial dapat membantu kita berinteraksi secara positif, menghindari konflik, serta menjaga reputasi diri dan lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab bermedia sosial. Tema kita pada pembelajaran sebelumnya adalah toleransi. Ada yang ingat toleransi itu apa? Tasamuh. Apa artinya tasamuh? Yaitu bagaimana caranya kita untuk menghargai orang lain atau toleransi. Baik dari segi agama, suku, ataupun ras. Jadi itu materi kita sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang adab bermedia sosial. Sebelum kita masuk pembelajaran, di sini ada yang ingin Bapak tanyakan dulu. Yang pertama, mengapa kita perlu menjaga adab saat menggunakan media sosial? Siapa yang menjawab? Ulun, Pak. Zaini, silahkan. Karena menjaga adab di media sosial menciptakan interaksi yang positif dan saling menghormati. Saling menghormati, yaitu menjaga adab dalam menggunakan media sosial, kita saling menghormati agar tidak ada pertikaian antara kita. Tepuk tangan dulu untuk Zaini. Yang kedua, bagaimana cara membedakan informasi yang benar dan hoax di media sosial? Saya mau menjawab? Ulun, Pak. Silahkan, Musdalifah. Cara membedakan informasi benar dan hoak di media sosial, kita perlu memeriksa sumber asalnya, pastikan berasal dari media terpercaya, dan cari informasi serupa di berbagai sumber. Perhatikan tanda hoak seperti judul provokatif, kurangnya data valid, atau ajakan menyebarkan tanpa bukti. Gunakan situs cek fakta jika ragu. Oke, itu tadi jawaban dari Musdalifah. Tepuk tangan dulu untuk Musdalifah. Jadi artinya kita harus cek kebenaran informasinya sebelum kita kirim atau share ulang. Selanjutnya, apa dampak jika adab Islami tidak diterapkan dalam bermedia sosial? Saya menjawab, Andriani, silahkan. Dampaknya yaitu dia akan mengakibatkan dibenci oleh masyarakat atau orang lain. Dampaknya akan dibenci oleh orang lain. Tepuk tangan dulu untuk Andriani. Jadi inilah pertanyaan-pertanyaan yang seputar materi kita, yaitu adab bermedia sosial. Artinya sebelum kita menyebarkan berita, cek dulu berita tersebut sebelum kita sharing. Itu tadi yang sudah dijawab oleh teman-teman kalian. Selanjutnya Bapak akan membahas atau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Bapak harap kalian mampu memahami prinsip adab Islami dalam bermedia sosial. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan solusi kreatif untuk menghadapi masalah etika di media sosial berdasarkan nilai Islam. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan adab Islami dalam interaksi digital. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang tiga ini. Selanjutnya silahkan ambil HP kalian. Silahkan kalian scan barcode yang ada di depan dan jawab tes diagnostik yang telah Bapak siapkan.
tes ini akan mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang akan kita pelajari dan sejauh mana kalian memiliki kesiapan untuk belajar tentang tema ini. Karena tema ini sangat penting kita pelajari. Karena adab bermedia sosial itu sudah mulai menurun tingkat kesadarannya untuk bijak dalam bermedia sosial. Silahkan kalian jawab terlebih dahulu. Sudah selesai? Sudah Pak. Itu tadi tes diagnostik kognitif maupun non-kognitif. Dari situ Bapak mengetahui sejauh mana kalian mengetahui apa sih adab media sosial itu dan bagaimana kesiapan kalian untuk belajar pada materi hari ini. Oke, selanjutnya silahkan kalian simak video berikut. Udah hitam, jelek, hidup lagi. Model kayak lo ini, yang motor-motorin bumi. Apa sekolah ini buta ya? Kok bisa diterima di sekolah ini? Ada dia lagi. Itu tadi video yang telah kalian saksikan. Apa yang dapat kalian ambil dari tayangan video yang telah kalian saksikan tadi? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Silahkan Selfie. Yang dapat diambil dari tayangan video tersebut yaitu jangan membuli seseorang karena dapat membuat mental seseorang hancur, depresi, hingga menyebabkan bunuh diri. Tepuk tangan dulu untuk Selfie. Jadi jangan membuli karena bisa membuat mental seseorang hancur dan masa depannya akan terganggu jika terus-terusan dibully. Oke. Silakan simak materi pada video berikut. Tata cara yang harus kita perhatikan ketika menggunakan media sosial. Yuk, kita pelajari bersama agar bermedia sosial tetap bermanfaat dan membawa keberkahan. Di video ini, kita akan membahas beberapa poin penting. Pengertian adab dan media sosial. Adab bermedia sosial adalah sikap dan perilaku yang harus ditunjukkan saat menggunakan media sosial untuk menciptakan interaksi yang positif dan bertanggung jawab. Dalil tentang adab bermedia sosial.
termasuk dari media sosial, perlu dicek kebenarannya. Pengecekan bisa dengan menanyakan ke pemberi informasi atau ke sumber resmi. Jika tidak diteliti, kalian bisa mencelakakan suatu kaum dan akan menyesali perbuatan tersebut. Rasulullah bersabda bahwa seorang muslim terbaik adalah yang tidak menyakiti orang lain dengan lisan maupun tangannya. Hadits riwayat Muslim. Selanjutnya, sesuai yang Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita tadi, yang pertama adalah prinsip adab Islami dalam bermedia sosial. Adab Islami adalah panduan etika yang diajarkan oleh Islam untuk menjaga hubungan baik dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Dalam bermedia sosial, prinsip-prinsip ini meliputi yang pertama, berbicara yang baik atau diam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya pada pada hadis ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Yang kedua, menjaga privasi dan kehormatan orang lain. Islam melarang mengumbar aib atau membuka rahasia orang lain. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, jadi yang kedua, prinsip adab Islami dalam bermedia sosial adalah menjaga privasi atau rahasia dan kehormatan orang lain. Islam melarang mengumbar aib atau membuka rahasia orang lain. Yang ketiga, tidak menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka telitilah. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ya, yang ketiga ini kita disuruh untuk menteliti sebelum kita menyebarkan berita tersebut. Jadi jika ada orang yang membawa berita, maka teliti dulu berita itu, apakah benar ataupun salah, fakta atau hoax. Yang keempat, menghindari debat atau konflik yang tidak bermanfaat. Fokuskan media sosial untuk hal-hal positif dan menghindari perdebatan yang menimbulkan permusuhan. Artinya kita bermedia sosial, bijaklah untuk mempunyai media sosial yang kita miliki. Di sini, apakah semuanya memiliki media sosial? Punya? Media sosial apa yang kalian punya? Instagram, TikTok, WhatsApp. Maka gunakanlah media sosial yang kalian sebutkan tadi untuk kebaikan. Cari informasi dan untuk mencari ilmu pengetahuan. Jangan untuk hal-hal yang buruk. Yang kedua, solusi kreatif untuk masalah etika di media sosial. Beberapa tantangan etika di media sosial. Yang pertama, penyebaran hoax. Ada yang tahu penyebaran hoax ini apa artinya? Penyebaran berita bohong. Yang kedua, perundungan daring atau cyberbullying. Adanya di mana? Di media sosial. Yang ketiga, konten negatif, pornografi, ujaran kebencian. Ini juga ada di media sosial. Hate speech. Biasanya orang ujaran kebencian ini dimulai dari dia membenci seorang, lalu mengajak orangnya bagaimana orang atau teman membenci yang dia benci juga dengan cara menjelek-jelekan supaya orang itu benci dengan target yang ingin dibencinya. Solusi kreatif berdasarkan nilai Islam. Yang pertama, apa itu yang pertama? Edukasi literasi
digital Islami. Nah, di sini disebutkan apa itu? Kampanye online dengan konten edukatif yang mengajarkan adab Islami dalam bermedia sosial. Kalian suka bikin konten? Suka. Bisakah kalian bikin konten edukatif yang mengajarkan adab Islami? Bisa? Pasti bisa ya, karena kalian sudah pandai untuk membuat konten. Biasanya kalian bikin konten di mana? Uploadnya di mana? Di TikTok atau di Instagram. Yang kedua, membangun komunitas positif. Di situ kita disuruh membuat grup media sosial yang berbasis nilai Islami seperti berbagi kutipan ayat Al-Quran ataupun hadis sabda Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian memiliki grup ini? Apakah kalian di media sosial ada memfollow akun-akun yang berbagi kutipan ayat begini? Itu artinya kalian membangun komunitas positif untuk hidup lebih baik. Yang ketiga, menjadi teladan digital. Praktikkan adab Islami sehingga menjadi panutan dalam berinteraksi di media sosial. Selanjutnya, yang ketiga, penerapan adab Islami dalam interaksi digital. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan saat mengomentari unggahan. Pernah berkomentar di media sosial? Pernah. Jangan menggunakan bahasa yang kurang sopan, apalagi berkata kasar. Maka kita harus menggunakan bahasa yang sopan saat mengomentari unggahan orang lain. Yang kedua, memberikan klarifikasi dengan bijak jika terjadi kesalahpahaman. Jadi jika kita upload konten atau upload berita ataupun yang lain, jika itu ada kekeliruan maka klarifikasi dengan bijak. Yang ketiga, menyebarkan konten positif seperti ilmu bermanfaat, nasihat Islami atau inspirasi kebaikan. Tadi sudah kalian sampaikan, kalian ada mengikuti atau memfollow atau kalian jadi admin konten-konten positif yang berbagi ilmu bermanfaat atau nasihat Islami. Kalau kita tidak bisa untuk membuat, maka ikutilah konten-konten Islami tersebut, yang mana mereka berbagi manfaat dan nasihat Islami. Dan yang terakhir, memanfaatkan waktu dengan bijak. Hindari terlalu banyak waktu di media sosial hingga melalaikan kewajiban. Kewajiban kalian sebagai murid apa? Belajar. Selanjutnya, adab bermedia sosial pada pendidikan agama Islam yang kita pelajari hari ini juga berhubungan dengan mata pelajaran yang lain, yaitu PPKN. Hak dan kewajiban dalam menggunakan media sosial serta aturan dalam Undang-Undang ITE. Yang mana undang-undang telah mengatur bagi orang yang tidak bijak bermedia sosial akan dipidana. Pernahkah kalian melihat di berita atau media sosial orang dipidana dikarenakan media sosial? Pernah. Jadi semuanya itu berhubungan dengan mata pelajaran PKN dan sosial kita sehari-hari di masyarakat ataupun di sekolah bersama teman-teman. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Di sini disebutkan cara menulis komentar atau pendapat yang baik dan sesuai kaidah bahasa. Tadi disebutkan sebelumnya bahwasanya jangan berkomentar negatif di media sosial. Tapi bagaimana cara menulis komentar yang baik dan pendapat yang baik itu dipelajari dalam bahasa Indonesia. Jadi materi kita hari ini sangat erat hubungannya pendidikan agama Islam, sosial, PPKN, dan bahasa Indonesia. Relevansi dengan kehidupan.
Oke, itu tadi materi-materi yang sudah kita bahas. Selanjutnya silahkan ambil handphone kalian. Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok sesuai dengan tes gaya belajar kalian. Silahkan kalian jawab terlebih dahulu. Ini Bapak menggunakan pembagian tes gaya belajar menggunakan akupintar.id. Jadi kalian jawab, akan terlihat gaya belajar kalian apakah kinestetik, visual, ataupun auditori. Sudah selesai? Sudah tahu gaya belajar kalian apa? Sudah. Silahkan kalian berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Oke, karena kalian sudah berbagi kelompok, auditori terdiri dari satu kelompok karena ada 4 orang. Visual Bapak bagi jadi 2 kelompok, dan kinestetik 1 kelompok. Tugasnya pun auditori, silahkan kalian diskusikan dalil terkait adab dalam berkomunikasi. Yang visual silahkan kalian buat mind mapping adab Islami di media sosial, dan yang terakhir kinestetik membuat simulasi sederhana tentang perilaku bijak bermedia sosial. Silahkan kalian
Oke, itu tadi presentasi dari semua kelompok. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. SMA Negeri 1 Kintab, hebat, 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 luar biasa. Oke, tadi sudah presentasi baik dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita akan melaksanakan tes formatif. Silahkan kalian ambil HP kalian dan kita menggunakan kuisis untuk mengerjakan soal. Itu tadi tes formatif. Yang pertama Gandewo, tingkat emas. Tepuk tangan dulu. Tadi sudah kalian menjawab tes formatif yang mana dimenangkan oleh Dewo sebagai peringkat pertama. Tepuk tangan dulu untuk Dewo. Selanjutnya kita akan melakukan simpulan. Apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yang telah kita pelajari? Silahkan, Dewo. Jadi kesimpulannya yang saya dapat pada pembelajaran hari ini, saya akan menggunakan media sosial dengan lebih baik dan bijaksana. Dewo akan menggunakan media sosial dengan baik dan bijaksana. Tepuk tangan dulu. Oke, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Bijak dalam bermedia sosial. Tepuk tangan dulu untuk Zena. Selanjutnya refleksi. Kita akan merefleksikan pelajaran kita hari ini. Kira-kira setelah kita pelajari hari ini, apa yang akan kita lakukan dengan media sosial kita? Apakah ada perubahan sikap kita yang signifikan setelah kita belajar materi ini? Siapa yang mau merefleksikan? Silahkan, Fitri. Berhati-hati untuk bermedia sosial. Tepuk tangan dulu untuk Fitri. Ada yang mau nyoba lagi? Refleksi? Silahkan, Dea. Menggunakan media sosial dengan bijak. Menggunakan media sosial dengan bijak dan baik. Tepuk tangan dulu untuk Nadia Vega. Oke, itu tadi refleksi yang telah kita pelajari. Sebelum itu ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, semoga pelajaran kita hari ini ada manfaatnya. Tadi sudah kita belajar tentang adab bermedia sosial. Pada pertemuan berikutnya, kalian akan mempelajari tema yang ini lagi, tapi kita khususkan untuk bagaimana bijak dalam bermedia sosial, terutama pada materi cyberbullying. Tadi sudah dibahas cyberbullying itu apa? Apa cyberbullying? Pembulian lewat daring. Pembulian lewat daring, yaitu di media sosial. Oke, itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa. Silahkan Hasan untuk memimpin doa. Sebelum pulang, bagaimana kita berdoa agar diselamatkan dalam tujuan kita untuk ke rumah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.